Pendidikan adalah jembatan perbaikan bagi peradaban manusia. Sebagai pendidik, kita harus menjadi tali yang kuat untuk mengantarkan peserta didik kita menjadi pribadi yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan cita-cita pendidikan kita yang menghendaki profil pelajar Pancasila dalam setiap diri peserta didik. Melalui pembelajaran yang inovatif, marilah kita senantiasa letakkan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat terwujud peserta didik yang mampu berpikir kritis dan melaksanakan sikap dan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar. Saya Renita Linasa Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nomor induk mahasiswa A922220060 dengan nomor UKG 2019-0057-640. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan model problem-based learning menggunakan strategi gallery work dan juga information research dengan materi melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan seperti biasa, siapa yang mimpin doa? Ya. Saka, oke, Saka silahkan teman-teman bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, gerak. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Duduk. Ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa dalam kondisi yang sehat. Nah, kalau kondisi badan kalian sehat, maka kalian juga akan lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum Bu Renita lanjutkan, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Oke, coba Bu Renita cek ya, siapa saja yang tidak masuk hari ini. Agil Ulinuha hadir. Oke, baik. Akbar, Argasya, ini lomba ya? Oke, baik, Argasya lomba. Arya tidak masuk, sakit. Oke. Aulia, Julian. Oke, baik. Nah, sudah berani cek kehadirannya. Sekarang coba kalian cek kerapian diri kalian. Sudahkah rapi hari ini? Oke, yang bajunya masih belum rapi, silahkan boleh dirapikan terlebih dahulu. Rapi sudah? Sudah bersih kelasnya? Tidak. Berarti petugas piketnya sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Untuk meningkatkan semangat kita dalam pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu ya. Siapa yang mau mimpin? Oke, Fida, boleh. Silakan Fida maju ke depan. Teman-teman silakan berdiri. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Teman-teman silakan duduk. Oke. Terima kasih Fida sudah memimpin teman-teman untuk menyanyikan lagu. Biar bagaimanapun, ketika kita hafal lagu nasional, itu adalah salah satu wujud nasionalisme kita, menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Oke, ada yang masih ingat tidak sih apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oke, Akil. Tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Akil.
itu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar bagaimana sih mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih kita sebagai warga negara melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama, KD 3.2, nanti kita menelaah kedudukan, makna, fungsi, bagaimana sih Undang-Undang Dasar itu posisinya dalam negara kita. Kemudian KD selanjutnya nanti kalian menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, fungsi, sifat maupun contoh perilaku penerapan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari. Apa tujuan pembelajarannya yang akan kita capai? Yang pertama, nah nanti diharapkan bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Selain menjelaskan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar, diharapkan juga mampu menelaah kedudukannya di Indonesia bagaimana. Kemudian nanti kalian juga akan menganalisis permasalahan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir nanti menyajikan hasil analisisnya secara berkelompok. Ada satu kalimat yang menurut Bu Renita ini harus kita renungkan sebagai seorang pelajar yang baik. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya kerjakan, saya pahami. Kenapa sih? Apa sih maksudnya ini? Maksudnya, ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan action secara langsung, apa yang kita lakukan ini akan lebih berkesan, akan lebih membekas, dan itu akan membuat kita paham tentang apa yang kita lakukan, tentang yang kita pelajari. Kita akan menggunakan model problem based learning. Jadi kalian nanti akan menganalisis suatu permasalahan dan kita kaitkan dengan materi yang kita pelajari. Problem based learning ini nanti juga kita kombinasikan dengan gallery work. Apa itu gallery work? Gallery work nanti kalian saling berkunjung ke galeri kelompok lain untuk melihat apa sih yang sudah dipelajari dari kelompok lain. Nah, nanti kemudian untuk penilaian, Bu Renita menggunakan penilaian sikap yang pertama. Nanti penilaian sikap juga ada penilaian diri dan antar teman. Bukan hanya Bu Renita yang menilai, tapi nanti antar teman kalian juga menilai. Kemudian bentuk penilaian lain yang akan Bu Renita gunakan adalah nanti ketika kalian presentasi dan berkeliling antar kelompok. Kan dilihat keaktifannya bagaimana, kemudian jawaban-jawabannya bagaimana, dan yang terakhir nanti Bu Renita juga akan melakukan evaluasi dengan kuisis. Sudah pernah ya main kuisis ya? Nah, nanti kita gunakan kuisis di akhir pembelajaran. Ada beberapa aturan yang harus kita samakan persepsinya di pembelajaran kali ini. Yang pertama, ketika guru, Bu Renita maupun teman kalian nanti ada yang presentasi, maka yang lain wajib untuk memperhatikan. Nah, tidak boleh ngobrol sendiri. Kemudian dilarang makan atau minum di dalam selama kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya ketika bekerja kelompok, maka semua wajib aktif untuk terlibat. Baik, sekarang coba kita pretest dulu. Bu Renita mau bagikan ke kalian. Dicek di grup kelas ya. Oke, silahkan dimulai. Ya, akan ada beberapa pernyataan yang lewat, kalian identifikasi menurut kalian itu benar atau salah. Sudah? Oke, good. Ini pertanyaan sudah selesai, silahkan HP-nya dikotakkan. Oke, baik, tadi kalian sudah menyelesaikan pretest. Bagaimana soalnya, mudah apa tidak? Mudah. Nah, apa yang muncul di pretest tadi adalah materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, Bu Renita jelaskan secara singkat ya, sebelum nanti kalian bisa bekerja secara berkelompok. Kenapa sih kok ada undang-undang dasar di Indonesia? Kenapa harus ada hukum dasar di Indonesia? Motivasi adanya undang-undang dasar di negara kita ini tidak terlepas dari adanya kehendak para pembentuk negara kesatuan. Nah, para pendiri negara waktu itu tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, nah, mereka
melaksanakan sidang, yaitu sidang apa? Ada yang ingat nggak? 18 Agustus sidang apa? Ada yang masih ingat? PPKI, betul. Ada sidang PPKI. Nah, dalam sidang tersebut para pendiri negara kita ini kemudian menyepakati adanya hukum dasar yang harus diberlakukan di negara kita, yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian bagaimana sih kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di negara kita? Nah, kalian bisa cermati dalam tayangan di depan sebagai hukum dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang paling tinggi. Dalam artian apa? Semua peraturan yang berlaku di Indonesia ini dasarnya adalah dari Undang-Undang Dasar. Kalau mau membuat peraturan apapun semua harus dilihat dulu ke Undang-Undang Dasar. Ini dia sistematika dari Undang-Undang Dasar. Nah, secara umum ada dua bagian. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua ada pasal-pasal. Nah, pembukaan sendiri terdiri dari berapa alinea? 4. Kemudian di bagian pasal-pasalnya terdiri dari 16 bab. Nah, ada 16 bab. Kemudian kan kita mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Setelah mengalami perubahan yang terakhir jumlahnya ada 21 bab. Pasalnya yang pertama dulu terdiri hanya 37 pasal. Sekarang pasalnya ada 73. Ada berapa fungsinya? 3. Yang pertama ada alat kontrol, kemudian pengatur, terus penentu. Nah, alat kontrol ini yang bagaimana? Nah, di sini dituliskan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian pengatur ini untuk mengatur bagaimana sih kekuasaan yang ada dalam negara. Tugas presiden itu apa, tugas menteri itu apa, tugas lembaga negara yang lain itu apa, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Makanya fungsi yang kedua sebagai pengatur. Kemudian fungsi yang ketiga ini sebagai penentu. Untuk menentukan apa sih? Nah, yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar adalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban aparat negara, dan juga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Semua sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar. Sudahkah kalian melaksanakan Undang-Undang Dasar? Yang bagaimana yang sudah kalian laksanakan? Beribadah nggak? Iya. Sholat nggak? Kalian beribadah, sholat bagi yang muslim, kemudian bagi teman-teman kita yang non muslim itu mereka juga mungkin ke gereja, itu tuh sudah melaksanakan Undang-Undang Dasar. Karena apa? Ada tidak dalam Undang-Undang Dasar pasal yang mengatur tentang agama? Ada. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana sih cara kita sebagai warga negara ini melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut nanti melalui diskusi kelompok. Yang pertama caranya adalah dengan tidak mengubah pembukaannya. Ingat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh diubah. Sekarang coba dicermati. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Oke, Saka, Aul. Ya, jadi Saka dulu ya. Oke. Bukan contoh perbuatan yang baik karena melanggar aturan. Oke, kata Saka ini adalah gambar tawuran ya. Kita bisa lihat semua ya, ini gambar tawuran. Ini bukan contoh yang baik, Bu, karena melanggar aturan. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Saka. Nah, sudah berani menjawab. Selanjutnya tadi kayaknya Aul ya. Gambar tersebut memperlihatkan kasus tawuran yang dilakukan oleh pelajar di SMK dan juga SMP dan itu meresahkan, Bu. Oke, ini tawuran dan ini sangat meresahkan, itu kata Aul. Coba kita juga beri tepuk tangan untuk Aul. Ya, betul. Ini adalah beberapa kasus yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Karena apa?
unsur-unsur dalam tawuran ini jelas bertentangan dengan pasal-pasal yang ada. Ini tadi sepakat dengan apa yang disampaikan Aul dan Saka. Ini bukan sesuatu yang patut untuk dicontoh. Sekarang Bu Renita akan membagi kalian ke dalam kelompok. Nanti perwakilan antar kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Jadi kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan. Baik, selanjutnya kelompok 2. Dewangga, oke. Kelompok 3. Ya, Faisal. Baik, semua kelompok sudah menerima ya. Seperti yang sudah Bu Renita sampaikan di awal, kita akan menggunakan problem based learning, akan memecahkan permasalahan dan dikaitkan dengan materi yang kita pelajari. Nah, ada 5 permasalahan, Bu Renita bagi secara acak ya. Oke, kita spin. Kelompok 1 dapat ya, nasib pengungsi gempa Cianjur. Oke. Kemudian kelompok 2 gara-gara tak beri jawaban pelajar di Ternate jadi korban perundungan. Ya, kelompok 4 kelompoknya Mandala dapat bocah dianiaya tetangga karena dituduh mencuri. Yang harus kalian lakukan, yang pertama kalian coba cermati LKPD masing-masing. Di situ sudah ada petunjuknya. Nah, kalian nanti melihat tayangan video yang Bu Renita share linknya di grup. Nanti kalian pilih link sesuai dengan tadi berita yang kalian dapatkan dalam undian. Kalian cermati tayangan video tersebut, kemudian kalian identifikasi 5 hal. Yang pertama, apa sih inti dari video itu? Video itu ceritanya tentang apa? Secara singkat saja. Kemudian yang kedua, faktor penyebab permasalahan yang terjadi dalam video itu. Misalnya tadi kelompoknya Mandala, ada bocah dianiaya, kira-kira kenapa kok sampai dianiaya? Nah, itu pasti kan ada faktornya. Coba digali faktornya. Kemudian dikaitkan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar. Kira-kira permasalahan itu bertentangan dengan pasal berapa? Pasalnya tentang apa? Ditulis misalnya pasal 27, tentang apa dituliskan. Tuh. Kemudian kalian diminta juga untuk memberikan alternatif solusi. Kalau ada permasalahan seperti itu harusnya diselesaikan dengan cara apa? Solusinya bagaimana? Dan yang terakhir, kalian mengutarakan sikap kalian sebagai warga negara yang baik berdasarkan hasil analisis yang kalian lakukan. Misalnya tadi aniaya. Saya sebagai warga negara baik harusnya seperti apa Mandala? Misalnya tidak boleh menganiaya orang sembarangan. Nah, itu nanti silahkan narasinya bebas sesuai dengan apa yang kalian pikirkan dan pahami. Sampai sini jelas? Nah, itu terkait dengan langkah pengerjaan LKPD-nya. Kemudian terkait dengan kertasnya atau galerinya, masing-masing kelompok sudah dapat galeri ya. Nah, poin-poin permasalahannya sudah ada di sini. Kalian nanti menuliskan jawaban kalian di kertas yang sudah diberikan. Nanti kalian tempelkan di sebelahnya. Nah, nempelnya pakai apa? Ada double tick, nanti boleh bergantian ya. Nah, itu ditempel termasuk judulnya, galerinya tentang apa. Sudah bisa dimengerti? Oke, kalau sudah silahkan boleh langsung mengerjakan. Untuk mencari jawabannya boleh mencari sumber lewat internet, gunakan handphone kalian dengan bijak. Boleh juga mencari di buku paket kalian atau sumber belajar yang lain yang relevan. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke. Semua harus aktif. Nah, nanti Bu Renita cek keliling. Siapa saja yang tidak aktif nanti nilainya beda dengan yang lain. Gimana? Ada kesulitan nggak? Oke, ini aja langsung di sini nggak masalah. Ini kalau misalnya mau di sini kan bisa ditempel, boleh digunting. Tapi kalau tidak bawa gunting, tidak bisa gunting, jawabannya boleh langsung di sini. Di sini bisa ditempel. Gitu. Iya, identitasnya di sini nanti LKPD-nya ditunjukkan. Dilingkari topik ya sesuai dengan kelompok. Identitas tetap ditulis ya, nanti jawabannya langsung di sini.
dibagi. Ada 5 unsur yang harus kalian cari, dibagi. Langsung di sini nggak apa-apa, Ca? Oh, di sini aja nanti kan. Itu yang penting identitasnya juga di depan. Nanti kalau pas dikumpulkan nanti identitasnya sama galeri. Itu nggak ada apa-apa. Langsung di sini aja. Nah, bisa langsung dibagikan kalau gitu. Yang mana? Nah. Contohnya itu ya, ditulis dulu baru kita ambil. Gitu, langsung kita ambil. Ini kan masih ada bolpen ya? Nah. Biar cepat. Jangan lupa pasalnya dituliskan dengan jelas. Itu misalnya pasal berapa tentang apa, diuraikan pasalnya. Jangan hanya ditulis misalnya pasal 28, 28 tok, jangan. Beserta isinya tentang apa pasal itu. Itu ya. Oke, baik. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah ditempel semua? Oke, setelah ini nanti kalian akan berkeliling ke galeri kelompok lain atau walking gallery. Jadi saat berkeliling nanti kalian silahkan cermati hasil pekerjaan dari kelompok yang kalian kunjungi. Kalau ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tuliskan pertanyaan di sticky note yang tadi sudah dibagikan. Tempelkan di sana pertanyaannya apa. Kalau mau kasih komentar, tanggapan atau saran juga boleh. Nah, sebelum kita mulai berkeliling, yuk silakan semua berdiri dulu. Oke. Sekarang supaya Bu Anita tahu ini masih fokus apa tidak, kalian cermati apa yang saya ucapkan. Lakukan apa yang saya ucapkan. Ingat ya, paham? Oke, baik, kita mulai. Tangan ke atas, ke samping, ke belakang, ke depan, turun. Tangan ke belakang, tangan ke samping, ke depan, tepuk tangan. Oke, berarti kalian sudah fokus, silahkan boleh duduk kembali. Oke, kita mulai ya. Nanti masing-masing kelompok tidak perlu lama-lama, 1 menit cukup lah ya. Kalian cermati, di review, kemudian kasih pertanyaan atau komentar. Sudah ditentukan siapa yang akan berkeliling? Sudah. Oke, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3, silakan. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5, kelompok 5 ke kelompok 1. Bagaimana kelilingnya? Sudah? Sampai enggak? Oke, sekarang kalian lihat galeri kelompok masing-masing. Ada berapa kertas tempelan yang kalian dapat? Nah, kalau ada pertanyaan di situ, silahkan kalian persiapkan dulu jawabannya sebelum nanti kalian presentasi ke depan. Sekarang, silakan masing-masing untuk pertanyaannya kalian saling di kertas lain dulu untuk mencoba mencari jawaban. Galerinya silakan dibawa maju ke depan. Yuk, udah kelompok 1. Oke, pastikan kelompok 2. Yuk, kelompok 2 silakan.
depan beserta tadi hasil tempelan dari kelompok lain. Ada yang isinya pertanyaan, ada yang isinya komentar, ada yang isinya tanggapan. Paling banyak kita lihat untuk kelompok berapa ini? Oh, kelompok 2 dan kelompok 2, 3, 4 ya. Oke, baiklah, ini cuma 3. Nah, sekarang Bu Renita akan undi kelompok berapa yang maju ke depan untuk memaparkan hasilnya. Oke, undi ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, kelompok 3. Yuk kita beri semangat untuk kelompok 3. Maju ke depan. Ya, kelompok 3 semuanya maju ke depan. Perkenalan dulu kelompoknya. Kemudian kalian dapat materi tentang apa atau dapat video apa. Kemudian jelaskan isi galeri kalian. Oke? Siap? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan galeri pelajar SMK Tendang Lansia UDGJ. Silahkan. Dikenalkan dulu anggotanya. Nama saya Faisal Rizky Setiawan. Poin penting dalam video tersebut berisi penganiayaan pelajar SMK terhadap Lansia UDGJ. Faktor penyebab: para pelaku mengaku hanya iseng menganiaya seorang nenek. Pasal dalam UUD yang relevan, pasal 28I yang berisi tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Solusi permasalahan, para pelaku harus diberi sanksi yang tegas agar jera. Sikap yang seharusnya, kita sebagai warga negara harus memiliki sikap hormat kepada orang tua. Silakan dibacakan juga itu komentarnya. Apa hukuman yang diberikan pada pelaku? Pelaku diberi sanksi yang tegas agar jelas dan tidak. Bagaimana kelompok 2? Oke? Oke. Ada lagi tidak pertanyaannya? Kelompok 5, aku setuju dengan opini kalian. Terus ini dari kelompok 4 keren, kelompok 1 sudah bagus. Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, itu tadi isi galeri dari kelompok 3 tentang ada anak SMK yang menendang OJGJ. Itu lokasinya di mana? Di Tapanuli, Sumatera Utara. Di Tapanuli, Sumatera Utara. Perilakunya kira-kira baik apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak baik? Tidak sopan. Oke, terus apa lagi selain tidak sopan? Tidak tahu tata krama. Oke, apapun bentuknya kekerasan itu tidak boleh dilakukan. Oke, baik, terima kasih kelompok 3. Silahkan kembali ke tempat kita. Beri tepuk tangan sekali lagi. Masih pengungsi gempa Cianjur. Kelompok berapakah ini? 1. Oke, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang nasib gempa di Cianjur. Saya Gena Maulana. Saya Andika Kusuma, fraksian 18. Terus? Saya Muhammad Nur Hafiz. Saya Sami Susa Putri. Saya Vidya Safitri. Poin penting dalam video. Warga gempa Cianjur resah, bantuan pokok dan obat-obatan untuk warga kurang cepat datangnya. Saat hujan, tenda untuk warga tidak lagi kondusif. Faktor penyebab pengungsi gempa Cianjur. Bantuan makanan pokok kurang cepat datang. Saat hujan tidak ada bantuan yang datang. Warga resah saat hujan, tenda tidak kondusif. Pasal 28
1 hak untuk hidup, hak untuk tidak tersiksa. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak untuk sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Memberikan posko pengungsian kepada warga agar tidak khawatir adanya gempa susulan, memberikan donasi dan memberikan barang-barang yang dibutuhkan korban. Sikap yang seharusnya memberikan bantuan sembako, mengumpulkan donasi, menghibur anak-anak agar tidak khawatir akan terjadinya gempa susulan, mendoakan korban. Sudah? Oke, sekarang salah satu silahkan dibacakan sticky notes yang ada di sana. Ada berapa yang kamu dapatkan? 3. Ya, dibacakan dari kelompok mana saja? Dari kelompok 5, luar biasa. Uraian pasal yang berkaitan dengan gempa Cianjur. Ya, dari kelompok berapa itu yang menanyakan? Kelompok 4 ya. Terus Tambahan solusi. tambahan solusi dari kelompok berapa itu? 3. Pasal 28 ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak tersiksa. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak untuk sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya setelah kalian mencermati beberapa video? Videonya gimana itu? Setuju nggak dengan video apa yang kalian lihat tadi? Tidak ya, tidak setuju. Kelompok berapa? 1 tidak setuju ya. Dan setujunya kenapa? Karena tadi ya masih kurang ya pelayanan untuk korban pengungsian. Karena tadi bertentangan dengan pasal 28 yang disampaikan bahwa setiap warga negara itu berhak juga untuk fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Kondisi pengungsi di sana minim ya fasilitas kesehatannya ya. Untuk tempat tidurnya juga minim sekali tendanya, apalagi di musim hujan yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, baik, sudah ya kita bahas tadi permasalahan videonya. Kemudian kalian juga sudah berkomentar untuk masing-masing kelompok dan juga sudah menanggapi pertanyaan yang diberikan. Nah, selanjutnya kita coba analisis dan evaluasi bersama bagaimana sih proses atau kegiatan belajar yang sudah dilakukan barusan. Siapa yang mau coba kasih evaluasi? Menurut saya yang masih perlu dikoreksi adalah saat saling berkunjung, Bu, karena masih ada yang tidak serius. Jika kalau bisa lebih serius, maka akan lebih paham lagi materi yang dijelaskan kelompok lain. Oke, terima kasih Tiara. Kita beri tepuk tangan untuk Tiara. Nah, sekarang Mas Dewa berdiri. Ya. Teman-teman, dalam menganalisis kasus pada video yang diberikan sudah baik, Bu. Saat melakukan kunjungan galeri juga tidak hanya sebatas melihat, tapi mencermati dan juga memberikan komentar dan juga pertanyaan. Jadi kegiatan sudah berjalan dengan baik. Yang perlu diperbaiki saat mencari informasi agar semua anggota kelompok terlibat aktif. Oke, terima kasih Dewanda. Tepuk tangan untuk Dewanda. Tadi ya sudah diberikan evaluasi atau koreksi dari Tiara dan Dewanda, betul. Tapi sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ketika tadi proses pencarian informasi tidak semuanya terlibat. Masih ada kelompok yang anggotanya santai-santai saja. Itu nggak boleh, karena teramati oleh pemerintah. Kemudian saat kunjungan itu juga sudah bagus, tidak hanya dilihat, tapi sudah ada yang bisa memberikan pertanyaan terbukti. Di sini ada banyak sekali negara-negara. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, marilah kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu evaluasi.
1 Yulian, peringkat 2 Vida. Yo Dewangga, sukses lagi. Sudah? Ada yang masih belum selesai? Oke. Sudah? Berenit akhiri ya. 3, 2, 1. Lihat pemenang kita yang pertama ada Cleopilia, yeay. Peringkat kedua ada Faisal, nah, dan peringkat ketiga ada Raya. Yang lainnya bagaimana Bu? Nih dia. Nih, kita lihat ya peringkatnya. Kalian bisa lihat. Peringkat keempat ada Aulia, kemudian Yulian, Saka, Vida. Oke, sekarang karena kita sudah melakukan penilaian atau evaluasi pengetahuan melalui kuisis tadi, sekarang saatnya kalian melakukan penilaian sikap untuk diri kalian sendiri dan juga untuk teman kalian. Nah, untuk penilaian diri berarti kalian menilai diri kalian masing-masing. Ingat, harus objektif. Jangan dibagus-baguskan, sesuai dengan keadaan kalian. Untuk penilaian antar teman, silahkan nanti kalian masukkan teman satu kelompok saja. Misalnya Indah menilai Aul menilai Nurin, gitu. Jadi satu orang cukup menilai satu saja, gitu ya. Bu Renita share untuk link Google Form-nya. Nah, sebentar ya. Untuk penilaian diri dan antar teman. Sudah masuk linknya? Silahkan boleh diisi untuk penilaian diri dan antar teman. Ingat, nilai diri kalian dengan objektif sesuai keadaan kalian sesungguhnya. Jangan dibaik-baikin. Kalau penilaian diri sudah selesai, dikirim, boleh lanjut penilaian antar teman. Oke, sudah ya? Selesaikan, submit. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yang sudah langsung di-submit. Oke, baik, terima kasih kalian sudah mengisi Google Form untuk penilaian diri kalian sendiri dan juga menilai teman kalian. Nah, dari serangkaian kegiatan yang sudah kita lalui pada pagi hari ini, Bu Renita mau dengar dulu, ada nggak yang mau merefleksikan bagaimana sih kondisi atau suasana pembelajaran kita pada hari ini? Yuk, siapa yang mau merefleksikan? Oke, Rista, berdiri no. Ya. Kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan, Bu. Kami bisa belajar sambil bermain dan juga bisa lebih mudah memahami materi karena bisa sharing dengan teman. Kita juga bisa berlatih untuk menjelaskan kepada teman-teman hasil pekerjaan kita. Untuk masukannya, yang berkeliling antar kelompok lebih serius lagi karena tadi masih banyak bercanda. Oke, terima kasih Rista. Kita beri tepuk tangan ya untuk Rista. Ya, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Rista ya. Pembelajarannya alhamdulillah menarik, Bu, menyenangkan. Bisa sambil jalan-jalan, berkeliling, bisa sharing sama temannya. Tapi tadi juga sudah diberikan masukan oleh Rista, terutama ketika berkeliling, harapannya bisa lebih serius lagi. Membaca pekerjaan teman dari kelompok lain bisa lebih cermat. Jadi, apa yang sudah dituliskan bisa benar-benar dipahami. Seperti tadi ya, quote Bu Renita di awal, apa yang saya lakukan, saya paham. Gitu. Oke, itu tadi Rista sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran. Sekarang sebelum Bu Renita akhiri, ada yang mau menyimpulkan dulu? Hari ini kita sudah belajar tentang makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita juga sudah belajar untuk menganalisis berbagai contoh kasus tentang pelanggaran Undang-Undang Dasar dan kita jadi tahu sebagaimana seharusnya sikap kita untuk melaksanakan dan mempertahankan UUD tersebut. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan ya untuk Raya. Sepakat ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Raya ya.
Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama tadi di awal kita sudah belajar mengenai makna undang-undang dasar, fungsinya apa, sifatnya bagaimana, sistematikanya apa saja. Sama yang terakhir tadi kita juga sudah belajar bersama bagaimana sih perilaku melaksanakan dan mempertahankan undang-undang dasar melalui kegiatan kalian menganalisis video, kemudian menyampaikan ke kelompok lain dan juga tadi maju ke depan untuk presentasi. Oke anak-anakku, terima kasih banyak atas perhatian hari ini, luar biasa kelas 8F. Beri tepuk tangan dulu untuk kelas 8F. Ya, harapannya kegiatan pembelajarannya bisa selalu aktif seperti ini, tidak hanya 1-2 anak, tapi yang lainnya juga bisa benar-benar terlibat aktif. Tadi juga sudah melalui presentasi belajar Brian yang orangnya malu-malu, mau tidak mau harus ke depan. Tidak masalah ya, pokoknya tetap semangat untuk kalian. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita kali ini tidak hanya menjadi materi yang bisa kalian pahami saja. Harapan Bu Renita, apa yang sudah kita pelajari bersama bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa bertumbuh menjadi pelajar yang lebih baik. Begitu? Siap? Siap. Oke, baik. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, nah di pertemuan berikutnya kita sudah penilaian akhir semester ya. Jadi silahkan kalian belajar dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, lakukan yang terbaik dari versi diri kalian. Kalian sudah belajar selama 1 semester penuh, maka di penilaian akhir semester kalian wajib untuk melakukan yang terbaik. 1 kali dalam 1 semester, maka lakukanlah yang terbaik supaya hasilnya juga baik. Bu Renita doakan semoga kelas 8F nilainya bisa maksimal, tidak ada yang remedi dan juga dapat nilai rapot yang terbaik untuk kalian. Begitu ya? Ya. Baik anak-anak, kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan, karena tadi dipimpin berdoa oleh Saka, maka mengakhirinya juga dipimpin oleh Saka. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap gerak. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi Bu Renita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi